Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Panji Setiadi. Saya tercatat sebagai mahasiswa aktif di Universitas 17 Agustus Surabaya. NPI saya 115170024. Guna untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Cyber Communication, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang generasi Z sebagai user TikTok beserta pengaruhnya. Pada slide pertama, kita akan membahas apa itu digital activism. Pada poin pertama, Joyce tahun 2010 mencoba mengartikan digital activism sebagai sebuah aktivitas atau praktek yang mendalam dan eksklusif. Mendalam praktek kampanye sosial dan politik yang menggunakan infrastruktur jaringan digital dan eksklusif karena tidak termasuk praktek latihan di dalamnya. Secara sederhana, digital activism dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas atau praktek yang dilakukan user dalam dunia maya. Kemudian pada poin kedua, Athena Karatsogiani membagi perkembangan digital activism ke dalam 4 gelombang. Gelombang pertama dimulai pada tahun 1994 dengan adanya gerakan Zapatista di Meksiko dan gerakan anti globalisasi. Juga munculnya media-media alternatif. Pada gelombang kedua didominasi oleh meningkatnya kegiatan digital activism yang berkaitan dengan anti perang Irak yang terentang mulai tahun 2001 hingga 2007. Kemudian pada gelombang ketiga setelah tahun 2007, kegiatan digital activism mulai menyebar ke berbagai negara di luar Amerika Serikat dan Eropa. Pada gelombang keempat, pengaruh utama atau mainstream digital activism didominasi oleh diskusi-diskusi yang berskala lebih besar, terbentang pada tahun 2010 hingga 2013. Karatsogiani tahun 2015. Slide kedua, poin pertama, generasi Z. Orang-orang yang lahir antara tahun 1995 sampai 2010 dikategorikan sebagai generasi Z. Generasi Z merupakan generasi yang paling muda yang baru memasuki angkatan kerja. Generasi ini biasanya disebut dengan generasi internet. Generasi Z lebih banyak berhubungan sosial lewat dunia maya. Sejak kecil, generasi ini sudah banyak dikenalkan oleh teknologi dan sangat akrab dengan smartphone, dan dikategorikan sebagai generasi yang kreatif. Jadi setiap dari kita yang lahir pada tahun 1995 sampai 2010 dapat dikategorikan sebagai generasi Z. Ciri-ciri utama generasi Z adalah sebuah generasi yang erat kaitannya dengan dunia internet, di mana pada setiap aktivitasnya generasi ini selalu melibatkan smartphone sebagai alat untuk memudahkan mobilitasnya. Slide ketiga, TikTok. Poin pertama, TikTok sendiri dalam pelafalan bahasa Cina disebut Douyin, yang merupakan aplikasi video musik yang pada awalnya digunakan untuk hiburan lip sync lagu oleh penggunanya. Aplikasi ini berasal dari negeri Tiongkok yang diciptakan oleh ByteDance tahun 2016. Sumber referensi dari Kompas. Dengan kata lain, tujuan utama diciptakannya TikTok adalah sebagai sarana hiburan bagi para penggunanya, di mana pengguna dapat mengisi konten TikTok dengan lip sync lagu. Definisi dari lip sync lagu adalah seseorang melafalkan lirik dari suatu lagu tanpa bersuara, sehingga menimbulkan kesan suara yang dihasilkan sama dengan penyanyi aslinya. Poin nomor 2, Susilowati tahun 2018 pada halaman 180 dalam penelitiannya menjelaskan bahwa aplikasi TikTok adalah aplikasi yang memberikan spesial efek unik dan menarik yang dapat digunakan oleh pengguna dengan mudah, sehingga dapat membuat video pendek dengan hasil yang keren
serta dapat dipamerkan kepada teman-teman atau pengguna lainnya. Jadi, pada perkembangannya, konten TikTok sendiri tidak hanya berisi tentang lipsi lagu, melainkan di TikTok sendiri perlahan-lahan kini ditambahkan efek-efek atau fitur-fitur yang unik dan menarik, sehingga video yang dihasilkan oleh TikTok memiliki karakter yang kuat dan dapat menarik perhatian khalayak umum. Slide keempat. Kenapa generasi Z bermain TikTok? Poin pertama, jawabannya adalah tren. Tren sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang diserap dalam bahasa Indonesia dan digunakan oleh kita. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tren artinya adalah gaya mutakhir atau gaya yang modern. Di sini generasi Z yang bermain TikTok secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa mereka adalah orang pertama yang mengupdate soal perkembangan teknologi. Dan TikTok adalah bukti dari update generasi Z tersebut. Pada poin kedua, jawabannya adalah eksistensi. Menurut KBBI, kata eksistensi adalah memiliki makna keberadaan. Pada generasi Z, mereka sangat membutuhkan pengakuan dari lingkungan sekitar atas keberadaan mereka, sehingga TikTok dapat menjadi salah satu sarana mereka dalam mendapat pengakuan tersebut. Slide kelima, konten TikTok. Poin pertama, hiburan. Poin kedua, personal branding. Poin ketiga, marketing. Dalam perkembangannya, kini konten TikTok secara keseluruhan berisi 3 hal, yaitu hiburan, personal branding, dan marketing. Pada konten hiburan misalnya, terdapat unsur komedi dan persaingan eksistensi yang diimplementasikan pada video yang bermuatan tentang berbagai challenge. Kemudian, pada poin kedua, personal branding. Pada konten personal branding, tak jarang user TikTok menjual diri mereka dengan mengungkapkan beberapa statement yang menggambarkan diri mereka secara keseluruhan. Kemudian, yang terakhir adalah konten marketing. Konten marketing berisi tentang review atas suatu badan usaha, khususnya pada bidang kuliner. Selain review, tak jarang juga konten marketing berisi alamat lengkap tempat kuliner tersebut. Slide ke-6. Apakah generasi Z membuat perubahan? Jawabannya relatif, tergantung dari subjek yang berkaitan. Namun, secara garis besar, generasi Z telah membuat perubahan pada konteks sosial dan gaya hidup. Hal ini terbukti dari jumlah unggahan user pada Play Store. Jika berbicara mengenai perubahan yang terjadi akibat adanya aktivitas yang dilakukan oleh generasi Z, maka secara garis besar, jika acuannya adalah TikTok, maka generasi Z membuat perubahan pada lingkup sosial dan gaya hidup. Hal ini terbukti dari jumlah unggahan TikTok pada Play Store yang kini menyentuh angka lebih dari 100 juta unggahan. Slide ke-7. Opini pribadi. Media sosial adalah bukti dari kemajuan peradaban manusia dalam bidang komunikasi. Perubahan zaman yang berdampak pada skala bidang tidak dapat ditolak oleh kita, sehingga mau tidak mau kita harus mengikuti mayoritas. Secara fungsi sendiri, dalam sudut pandang saya,
TikTok dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, baik verbal maupun nonverbal. Kemudian berbicara mengenai dampaknya, hal tersebut tergantung dari sudut pandang masing-masing komunikan, sehingga dampak yang dihasilkan dapat positif maupun negatif. Slide ke-8, kesimpulan. Digital activism, TikTok, dan generasi Z dalam konteks ini saling berkaitan, maka diperlukan kajian berdasarkan fakta ilmiah, sehingga data yang diperoleh bersifat valid. Pada hakikatnya, setiap alat yang diciptakan bisa mendatangkan dampak yang baik maupun buruk tergantung pada penggunanya. TikTok sendiri membawa perubahan pada sosial dan gaya hidup, sehingga banyak dari kita yang mendownload dan menggunakan TikTok untuk kepentingan masing-masing.